Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali seperti biasa. Kita cek dulu kebersihan kelas. Kalian lihat di bawah kursi kalian mungkin ada sisa-sisa sampah atau kertas. Ayo, di kolong meja. Ada? Ya, sudah bersih. Alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang kita cek kerapian kalian. Yang bajunya masih belum tertata rapi, jilbabnya dicek semuanya ya. Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lebih baik, silahkan salah satu memimpin doa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bu Risa mau absen hari ini. Yang tidak hadir siapa untuk hari ini? Rahma. Ya, Rahma kemana anak-anak? Sakit. Rahma sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Restinya kemana? Sakit. Restinya sakit. Jadi 2 orang ya yang tidak hadir hari ini. Baik. Kita doakan yang sakit segera sembuh dan dapat mengikuti pelajaran pada pertemuan selanjutnya ya. Baik ya. Nah, untuk pembelajaran seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan bikin kesepakatan kelas. Mas ingat apa saja kesepakatan kelas? Ya, silahkan apa? Saling menghargai. Disiplin. Iya, tanggung jawab. Saling menghargai, disiplin, tanggung jawab. Nanti selama pembelajaran berlangsung, kita tetap memakai kesepakatan kelas seperti itu ya. Kok ajaknya semakin siang semakin... Ya, untuk lebih semangat, kita bikin yel-yel. Salah satu silahkan ke depan mungkin. Oh ya, silahkan. Silahkan berdiri. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Yeay. Pada pertemuan kemarin, kalian diberi tugas apa sama Bu Risa? Ya, mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Di rumah sudah dipelajari atau belum? Nah, agar lebih jelasnya untuk pemahaman kalian tentang makhluk hidup dan lingkungannya, kita berikan tes awal dulu dalam bentuk Kahoot. Ya. Nah, ini di sini kalian buka HP kalian. Kalian buka Kahoot di HP kalian. Kalian masukkan pin itu di join Kahoot. Bisa. Coba. Silvi, iya. Nah itu, namun sudah ada tadi sana. Ya, yang lain. Ya, 21 orang. Udah ya. Nah, oke. Sekarang kalian perhatikan, soalnya di situ nanti yang tercepat
dapat bonus dari Bu Risa ya, pulang sekolah beli bakso bersama. Oke, yuk. Nah, itu kalian klik ya, warna apa yang kalian pilih. Di sini kalian klik. Soalnya tuh. Oh, sudah. Waktunya sudah. Ya, jadi yang paling cepat itu punyanya siapa anak-anak? Sylvia. Ayo tepuk tangan untuk Sylvia ya. Ya. Baik, itu. Jadi untuk pemahaman awal Sylvia cenderung lebih baik dari teman-teman yang lain, tapi tidak berarti ya, mungkin faktor juga keberuntungannya Sylvia hari ini. Nah, sekarang kita lihat, kalian lihat video berikut. Kabupaten Bandung bisa menjadi inspirasi pengelolaan sampah oleh warga. Berkat inisiatif warga dan keaktifan unit pengelola kebersihannya, kampung ini mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tahun 2017. Sampah yang merupakan sebuah permasalahan berbeda ceritanya di kampung Jati Baru ini. Di kampung ini, warganya tidak pernah menyumbangkan sampah ke tempat pembuangan akhir. Tidak hanya itu, sampah juga bisa menjadi sumber penghasilan. Setiap harinya sekitar 3 kuintal sampah dikumpulkan di unit pengolahan kebersihan atau UPK di RW 17, Kampung Jati Baru, Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Ada 580 kepala keluarga yang membuang sampah di UPK yang mulai aktif sejak 2014 ini. Setiap kakak dikenai iuran sebesar Rp10.000 per bulan untuk sampah yang sudah dipilah dan Rp20.000 untuk sampah yang belum dipilah. Sampah yang ada di UPK ini seluruhnya diantarkan langsung oleh warga agar tidak menumpuk di rumah, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih. Ya daripada di rumah, nah itu banyak jadi penyakit, harus di sini aja dibawa. Yang Ibu rasakan di sini ada pengolahan sampah. Iya. Buat Ibu dampaknya gimana? Ya bagus aja gitu, jadi lingkungan bersih gitu. Besok satu kali, sore ya satu kali gitu. Setiap sore. Ya, setiap sore. Berapa banyak sampah sih Pak yang Bapak bawa? Ya 2 kantong, 1 kantong atau 2 gitu. Manfaatnya dengan sampahnya di sini menurut Bapak gimana sih? Ya di lingkungan abdi itu bersih gitu, enak gitu. Kesadaran warga RW 17 disebabkan kehadiran UPK yang tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tapi juga tempat pemilahan dan pengolahan sampah. Sejak 2015, Asep Sopyan merupakan satu-satunya petugas di UPK ini. Setiap pagi mulai jam 7 dia mulai bekerja memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan ataupun dedaunan didiamkan dulu selama sebulan sambil diberi cairan mikroba agar tidak bau dan cepat busuk, sehingga nantinya menjadi pupuk. Pupuk ini ada yang digunakan sendiri dan ada juga yang dijual. Sementara sampah anorganik seperti sampah bungkus rokok dan penyedap masakan dibakar di tungku dan menghasilkan gas helium dan juga gas metan. Berbagai sampah lainnya seperti rongsokan, botol plastik, karung, dan lainnya dikumpulkan untuk kemudian dibeli oleh pengrajin atau industri pengolahan lainnya. Asep mempelajari pengolahan sampah ini secara otodidak. Bapak berusia 40 tahun ini kini bisa memilah 80 jenis sampah. 52 jenisnya memiliki nilai ekonomis, sedangkan 28 jenis sampah sisanya bisa habis dibakar di tungku api. Abunya bisa dijual untuk industri batako, dan sisa asap pembakarannya disuling ke dalam air yang digunakan untuk industri semen. Alhasil, seluruh sampah dari kampung ini benar-benar tidak tersisa. Dari yang awalnya hanya mendapatkan penghasilan bulanan sebesar Rp50.000, kini penghasilan Asep bisa mencapai 3,5 juta per bulan dari hasil pemilahan dan pengolahan sampah ini. Saya dulu di sini di masyarakat sini dikucilkan. Anak saya main aja, bilangnya nggak boleh main, kamu anak orang miskin dan tukang sampah. Mending kalau kepada saya itu jadi pecutan bagi saya untuk membuktikan ke masyarakat, tapi beda dengan anak. Kalau anak itu mentalnya dapat Pak, tapi ya alhamdulillah kemarin saya dapat penghargaan dari Bapak Bupati dan juga dari Bapak Camat yang nerima anak saya, sehingga anak saya itu tidak bangga.
Akhirnya anak saya bilang ke saya seperti ini, biarin Pak, Bapak menjadi pengolah sampah di masyarakat asal Bapak nggak jadi sampah masyarakat itu. Berkat keberhasilannya mengurus UPK RW 17, kini Asep sering memberikan penyuluhan mengenai sampah ke daerah-daerah lain. Asep berharap semakin banyak orang mau terjun langsung mengurus sampah, sehingga persoalan sampah bisa selesai di daerahnya masing-masing dan tidak perlu dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ya, keren sekali ya Bapaknya. Jadi beliau luar biasa bisa mengubah sampah menjadi apa tadi? Sesuatu yang lebih berguna. Nah, kalau di sekitar rumah kalian, di rumah kalian itu kan yang banyak limbah organik atau non-organik? Organik. Nah, untuk limbah organik kira-kira pemanfaatannya sebagai apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ada salah satu silakan angkat tangan. Ya. Bisa dijadikan makan ternak, Bu. Oh iya, ada yang lain? Ya. Untuk pupuk kompos. Yang lain? Ada lagi? Ya. Dibuat ekoenzim. Baik. Nah, terkait itu tadi ya, sekarang kita langsung ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu murid mampu mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar rumah sebagai peluang usaha berbasis ramah lingkungan secara kolaboratif dan kritis. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, untuk mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar rumah sebagai peluang usaha berbasis ramah lingkungan secara kolaboratif dan kritis. Jadi nanti kalian harus mengidentifikasi masalah lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian. Misal di lingkungan rumah kalian ada banyak limbah sampah yang sudah tidak digunakan dan berpotensi merugikan, itu nanti bisa dimanfaatkan. Seperti yang di video tadi itu limbah apa? Ya, limbah non-organik diolah, didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai guna. Sedangkan limbah organiknya seperti sisa sayur, buah itu bisa digunakan sebagai apa tadi? Ya, sebagai pakan ternak bisa, sebagai kompos bisa, dan sebagai ekoenzim. Ada yang tahu ekoenzim itu apa? Ya, ekoenzim merupakan cairan serbaguna yang dihasilkan dari proses fermentasi sisa sayuran maupun buah, kemudian dia ditambahkan dengan gula sebagai sumber karbon dan air selama kurang lebih 3 bulan. Nah, itu nanti karena kaitannya dengan peluang usaha, kalian kan di kelas akuntansi. Jadi nanti kalian bisa berkolaborasi atau bertanya dengan guru akuntansi atau guru KWU. Cara membuat misalkan promosinya seperti apa, laporan usahanya seperti apa ya, nanti bisa ditanyakan kepada guru-guru yang terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini atau pembelajaran IPAS hari ini. Sekarang kalian berkelompok seperti kesepakatan kemarin ya, pembentukan kelompok, kemudian kalian beri nama kelompok dengan nama kelompok-kelompok yang menarik. Sudah sesuai dengan kelompoknya, ayo silahkan berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, sekarang saya cek kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 nama kelompoknya apa? Pejuang ekoenzim. Kelompok 2? Ya apa namanya? Oh ya, kelompok 3? Ya, apa namanya? Pahlawan sampah. Wow, pahlawan sampah. Kelompok selanjutnya kelompok 4. Ya, namanya apa? Sahabat bumi. Sahabat bumi. Kelompok 5. Namanya? Tim hijau cerdas. Tim hijau cerdas. Keren. Kelompok 6. Ya, namanya apa? Kesatria pejuang limbah. Kesatria pejuang limbah. Oke, sekarang kalian buka HP kalian masing-masing. Di situ ada LKPD yang dikirim Bu Risa ya. Itu kalian baca, kalian kerjakan. Nanti mengerjakannya bisa pakai Canva ya, dimasukkan. Karena nanti ada kegiatan presentasi, bisa pakai Canva atau Gamma atau terserah.
untuk lebih menarik ketika kalian presentasi ke depan. Waktu yang saya gunakan untuk kegiatan diskusi ini sekitar 30 menit. Silahkan dimulai. Geprom. Nah. Sambil kalian berdiskusi, Bu Risa ingin mengukur keaktifan kalian ya dalam kelompok. Jadi upayakan dalam satu kelompok semua bekerja sama. Jadi nanti hasilnya baik. Ini yang bikin siapa ini tadi? Bersama-sama, Bu. Oh, bersama-sama. Yang kelompoknya sudah siap maju, hasilnya nanti bisa dikirim ke Bu Risa. Nanti enggak usah pakai laptop kalian atau perangkat kalian, pakai laptop Bu Risa. Saya download, nanti langsung bisa presentasi. Sudah anak-anak? Ya. Adakah yang mau presentasi awal? Oke, siap. Silahkan silahkan dikirim dulu ya hasilnya. Oke, baik. Presentasi ini. Ya, silahkan. Kalian presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Silakan ke depan. berpresentasi Ya, tentang agak ke depan aja. solusi bermanfaat limbah rumah tangga dari kelompok pahlawan sampah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Octavia, absen 9. Saya Rizky Nurhadiansyah, absen 16. Saya Nafi Aidilisi, absen 22. Saya Nanda Melati Putri, absen 20. Saya Kartika Dewi Kusmaningrum, absen 12. Dan saya Elsa Olivia, absen 07. Itu enzim, solusi bermanfaat limbah rumah tangga, membawa perubahan positif bagi lingkungan melalui kewirausahaan rumah lingkungan. Mari kita jadikan limbah sebagai berkah. Panah kiri kanan aja enggak? Sudah. Agenda proyek, identifikasi masalah lingkungan, mengamati kondisi lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 2. Diskusi ide usaha, mengembangkan ide usaha ramah lingkungan dari permasalahan yang ditemukan. 3. Mengembangkan workshop pada pembuatan ekoenzim dari limbah rumah tangga. 4. Strategi pemasaran, merancang cara menjual dan mempromosikan produk. Proyek ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi masalah lingkungan dan mengembangkannya menjadi peluang usaha yang bermanfaat. Pertanyaan formatif. Diskusikan dan jawab dengan untuk bersama keluarga. Lingkungan bersih. Apakah lingkungan memang kita hidup dan bersih dan bebas sampah? Belum. Limbah sebagai sampah atau limbah apa yang paling banyak ditemukan di rumah. Sisa makanan, sisa sayur, botol plastik, dan ikan. Pemanfaatan limbah. Apakah limbah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna atau bernilai ekonomi? Dapat. Tentunya berdasarkan partisipasi siswa. Mengapa penting siswa untuk serta menjaga dan mengelola lingkungan rumah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ide usaha. Jika kelompok bisa menciptakan usaha kecil sebagai limbah rumah tangga, ide apa yang harus terlintas di pikiranmu membuat ekoenzim. Observasi lapangan. Lokasi yang dihormati rumah serius untuk sampah atau masalah lingkungan sampah sisa buah karena saya punya usaha jual peluang saya menggunakan mengolah sisa buah menjadi ekoenzim. Ya, sudah. Terima kasih atas dari kami. Ada yang mau bertanya? Ayo silahkan yang bertanya.
saya ingin bertanya. Saya dari kelompok hijau dan ingin bertanya. Selain ekoenzim, produk apa lagi yang bisa dihasilkan dari sisa jus buah di rumah saya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tim hijau dan selain ekoenzim, produk yang dapat dihasilkan dari sisa jus buah di rumah saya adalah yang pertama, pupuk cair organik untuk tanaman. Yang kedua, kompos padat dari ampas buah. Yang ketiga, sabun cair alami dari campuran ekoenzim dengan bahan tambah tertentu. Kemudian ini aromaterapi dari kulit jeruk atau lemon. Yang kelima, minuman probiotik sederhana, yaitu dari fermentasi buah tertentu, misalnya kombucha atau sari buah fermentasi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada. Apa? Kalau salah berbunyi caranya. Jika ekoenzim bisa dibuat dari apa yang bisa digunakan untuk menjual dan mempromosikan atau menghasilkan keuntungan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sahabat bumi. Strategi yang bisa digunakan untuk menjual atau mempromosikan atau menghasilkan keuntungan antara lain satu, membuat kemasan menarik dan ramah lingkungan. Dua, memberikan label sederhana dengan menjelaskan manfaat ekoenzim. Tiga, promosi lewat media sosial siswa. Empat, membuat lingkungan sekolah, koperasi atau belajar sekolah. Empat, memberikan uji coba gratis kepada warga sekolah agar mereka merasakan manfaatnya. Dan yang kelima, menawarkan paket hemat ekoenzim plus pupuk organik untuk menarik pembeli. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo aplusnya anak-anak ya, bagus sekali. Baik. Nah, dari presentasi teman kalian tadi, hal menarik apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kalian hari ini? Oh ya, silahkan. Oh ya, betul. Itu ya. Ternyata limbah organik yang ada di rumah itu bisa menghasilkan uang yang biasanya kita buang sebagai sampah, ternyata bisa digunakan untuk menambah penghasilan rumah. Menurut kalian ya, dampak positif apa yang bisa ditimbulkan jika semua masyarakat di lingkungan kalian mengolah limbahnya menjadi ekoenzim? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Ya. Ya, lingkungan menjadi bersih. Berarti dengan mengolah sampah atau limbah rumah tangga itu yang biasanya kita buang begitu saja, kemudian mencemari, dengan mengolahnya menjadi ekoenzim, berarti kita juga merawat bumi kita dan juga menghasilkan uang, ya kan? Menambah penghasilan kita. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali manfaat dan pengetahuan baru ya. Sekarang kalian buka HP-nya. Bisa mengirim link Google Drive untuk mengukur motivasi kalian. Kalian kerjakan 5 menit cukup? Cukup ya, silahkan. Kerjakan angket motivasi belajar itu sesuai dengan apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini ya, sejujur-jujurnya. Oke, baik. Kalau sudah selesai semuanya? Nah, sekarang dikembalikan lagi kursinya seperti semula, ditata kembali. Silahkan kembali ke kursi masing-masing. Sudah. Sampah-sampahnya dilihat. Kalau masih ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah. Sudah tidak ada?
Untuk pembelajaran selanjutnya, karena hari ini kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Untuk pembelajaran selanjutnya, yang harus kalian pelajari di rumah, yaitu kalian membuat rancangan pembuatan ekoenzim ya. Jadi nanti kalian bisa melihat buku atau tayangan YouTube atau apa saja tentang rancangan membuat ekoenzim. Nanti itu akan kita buat atau kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Paham anak-anak? Agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan bermanfaat untuk kalian, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa. Siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.